Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Jadi waktu itu, sebelum proklamasi kemerdekaan, Jepang kan dibom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian para pemimpin Jepang kembali ke Jepang dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun tentara yang masih ada di Indonesia belum tahu jika negara mereka telah kalah. Sedangkan Belanda yang sudah pergi dari Indonesia kembali lagi ke Indonesia begitu Jepang kalah. Namun dia kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Membonceng berarti nunut ya, bahasa Jawanya nunut Inggris yang merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Inggris ternyata juga diboncengi oleh Belanda yang disebut Nika, dan ini ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan. Oleh karena itu timbullah berbagai macam perjuangan, baik fisik maupun diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, dengan pertempuran itu perlawanan fisik. Sedangkan perlawanan atau perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa terjadi pertempuran 10 November? Ini berawal ketika Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, ini tewas. Tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Kemudian diabadikan dalam sebuah tugu yang namanya Tugu Pahlawan. Ini ya gambarnya pertempuran 10 November. Selain pertempuran 10 November, ada Palagan Ambarawa yang terjadi tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Sehingga setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula ketika sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu tadi kan datang ke Indonesia untuk membebaskan tentaranya yang ditawan orang Indonesia. Lah ternyata tentaranya itu tidak dibawa pulang, tetapi malah diberi senjata. Kalau diberi senjata bahkan mereka akan menyerang Indonesia. Sehingga terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Peristiwa yang ketiga adalah Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini berawal dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Jadi rakyat Indonesia juga melucuti senjata Jepang, tetapi sekutu meminta senjata itu diberikan kepada sekutu. Rakyat tidak mau dan marah,
sehingga membakar kota Bandung. Mengapa dibakar? Agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Ini ya gambarnya monumen Palagan Ambarawa di Jawa Tengah tadi. Kalau ini peristiwa-peristiwa pada Bandung Lautan Api. Makanya ada lagu Halu-Halu Bandung itu ya. Itu adalah untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang keempat adalah Medan Area yang terjadi di kota Medan pada tanggal 10 Desember 1945. Mengapa terjadi pertempuran? Karena orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang memimpin adalah Ahmad Tahir. Sedangkan peristiwa yang kelima adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ini gambarnya Medan Area. Sedangkan ini adalah monumen serangan 1 Maret. Selain perjuangan secara fisik, juga dilakukan perjuangan secara diplomasi. Karena secara fisik tentu kalah karena persenjataannya kurang canggih. Perjuangan secara diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang diadakan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schemerhon. Hasil perjanjian ini antara lain yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Loh, nakalan ya Belandanya. Yang diakui hanya Jawa, Madura, Sumatera. Sedangkan Kalimantan dan lainnya tidak diakui sebagai miliknya Indonesia. Kemudian dibentuklah negara Indonesia Serikat dan Belanda. Negara Indonesia Serikat ini terdiri dari negara Republik Indonesia yang hanya Induk Jawa, Madura, Sumatera tadi, dan negara Indonesia Timur serta negara Kalimantan. Negara Indonesia Timur ini NTT, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, Papua itu disebut negara Indonesia Timur. Dan juga negara Kalimantan, ini disebut negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat dan Belanda membentuk atau merupakan satu uni atau satu kesatuan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Ini sudah merugikan Indonesia. Tetapi walaupun sudah merugikan Indonesia, Belanda tetap mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I, yaitu serangan. Belanda melakukan serangan pada tanggal 21 Juli 1947. Ini ya gambarnya perundingan Linggarjati. Perjuangan secara diplomasi yang kedua adalah perjanjian Renville yang diadakan 17 Januari 1948 di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjiannya adalah: 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kalau tadi Belanda kan hanya mengakui Jawa, Sumatera, Madura. Sekarang Jawanya ini dipecah, hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Sedangkan Jawa Timur dan Madura tidak diakui. Semakin nakalan Belandanya ya. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat itu berkuasa penuh
di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Walaupun tadi yang diakui Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera, tetapi Belanda tetap berkuasa. Tetap nakalan kan, banyak nakalannya. Walaupun tetap nakalan, lagi-lagi mengingkari janji dengan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian diadakanlah perjanjian yang ketiga, yaitu perjanjian Rum-Royen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah satu, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, jadi tidak di Jakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Jadi tidak boleh ada serangan-serangan lagi dan semua tawanan dikembalikan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang tadi ya, negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan diadakan atau dilaksanakan konferensi meja bundar. Mengapa perjuangan fisik itu selalu mengalami kekalahan? Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang Indonesia masih tradisional, seperti bambu runcing, kemudian keris, dan tombak. Ini bambu runcing ya. Jika memakai senapan, itu kan senapan hasil rampasan, dan tidak banyak jumlahnya. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh Inggris, Belanda ataupun Jepang. Mereka menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Ini meriam ya, contohnya meriam. Sehingga selalu kalah. Makanya tadi diadakan perjuangan secara diplomasi. Tugas kalian yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik? Nomor 3, apa yang dimaksud perjuangan diplomasi? Nomor 4, tuliskan 3 contoh perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan Bu Ani. Yang kelima, tuliskan 3 contoh perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah diberi contoh tadi. Nomor 6, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Nomor 7, apa isi perjanjian Rum-Royen? Sedangkan tugas yang kedua adalah mengerjakan PH Matematika materi penyajian data dengan link ini, linknya ya. Mengerjakannya tidak usah terburu-buru, dipikirkan dulu jawabannya, dibaca pertanyaannya dan dipahami, baru dijawab. Tidak usah terburu-buru. Dengan link ini ya. Untuk yang tadi dan tugas pertama dikerjakan di buku tulis dan dikirimkan seperti biasa. Jelas ya anak-anak ya? Selamat belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.